Melanjutkan video sebelumnya, Ningtian yang enggan untuk berlutut di hadapan leluhur tertinggi, membuat suasana di sana sedikit tegang. Ning Xuai sebenarnya membangkitkan jiwa leluhur tertinggi. Tak disangka, masih ada jejak sisa jiwa leluhur di sini. Itu pasti ada hubungannya dengan harta legendaris Senyu. Kembali ke posisi Ningtian dan leluhur tertinggi. Bocah sombong, namun tiba-tiba leluhur tertinggi sedikit keheranan. Tunggu, ada yang salah dengan anak ini. Dia memperhatikan Ningtian yang memancarkan aura yang tidak biasa di penglihatannya. Ini adalah aura Kaisar Agung. Lanjut tetua tertinggi berpikir sejenak. Dengan perlindungan Kaisar Agung, nampaknya keturunan kerajaan ilahi tertinggiku tidak mengendor dalam kultivasi mereka. Kekuatan kerajaan harus semakin kuat. Lalu Ningtian menjentikan jarinya, membuat jiwa leluhur langsung tersadar. Baiklah, karena kamulah yang membangunkan leluhur ini, aku tidak akan melanjutkannya lebih jauh. Ningtian kebingungan mendengar perkataan leluhur tersebut. Kapan aku membangunkanmu? Apakah kau tidak tahu? Legenda bulan ilahi yang aku tinggalkan ribuan tahun yang lalu, singkirkan guntur dan malapetaka, dan panggil jiwaku yang tersisa. Qin Haoran menyadari sesuatu. Mungkinkah harta karun legendaris Senyu adalah warisan sebenarnya dari leluhur tertinggi? Lanjut ke Ningtian yang masih kebingungan. Aku belum pernah mendengarnya sama sekali. Leluhur pun berkata kepada Ningtian, aku melihat kau memiliki tulang yang luar biasa, dan seni bela diri yang unik, aku punya teknik rahasia. Mendengar perkataan jiwa leluhur tertinggi, Ningtian malah mentertawakannya. Pak Tua, kalimatmu terlalu klise. Ningtian terus tertawa terbahak-bahak, sampai mengeluarkan air matanya. Klise. Lalu jiwa leluhur itu mengeluarkan sebuah buku teknik, yang bernama telapak tangan Hunyuan tertinggi. Ini adalah teknik telapak tangan tingkat menengah di kelas surga, telapak tangan Hunyuan tertinggi. Teknik telapak tangan tingkat menengah kelas surga. Pak Tua, kau tidak mencoba menipuku bukan? Bagaimana mungkin, aku sang pendiri, ingin menipu keturunan kerajaan ilahi tertinggiku. Aku akan menyerahkan buku telapak tangan Hunyuan tertinggi ini ke tanganmu, masa depan kerajaan ilahi tertinggi ada di tanganmu. Ningtian pun dengan senang hati menerima buku teknik tersebut. Leluhur, yakinlah dengan telapak tangan Hunyuan ini, aku pasti akan melindungi kerajaan ilahi tertinggi. Tiba-tiba Qin Haoran berteriak dari kejauhan. Leluhur, bocah ini bukan keturunan kerajaan ilahi tertinggi. Bagaimana dia bisa mendapatkan warisan Anda? Iya, dia hanyalah bocah nakal yang asal-usulnya tidak diketahui. Mendengar perkataan Qin Haoran dan Yue Mei, membuat leluhur terkejut. Apa? Namun Ningtian langsung mengambil buku teknik tersebut. Terima kasih. Leluhur telah dibodohi oleh Ningtian, terlihat dia sangat kesal. Pencuri kecil yang tidak tahu malu, kau menipu leluhur ini. Aku tidak pernah mengatakan, kalau aku berasal dari kerajaan ilahi tertinggi. Ningtian tertawa sangat puas telah mendapatkan warisan dari leluhur tertinggi. Tapi karena kau bilang akan memberikannya kepadaku, aku tidak bisa mengingkari janjimu kan? Panel sistem pun memberitahukan, telah terdeteksi, bahwa tuan rumah telah menyerap teknik tingkat menengah, telapak tangan Hunyuan tertinggi kelas surga. Dan memahaminya dengan 10 kali lipat. Telapak tangan Hunyuan tertinggi berhasil dipahami. Terlihat Ningtian melayang ke udara, dan dilapisi barier di sekeliling tubuhnya. Lupakan saja, meskipun kau bukan keturunan kerajaan ilahi tertinggi, tapi kau dan aku sudah ditakdirkan. Semuanya disebabkan oleh takdir. Setelah leluhur tertinggi mewariskan tekniknya, jiwanya pun sedikit demi sedikit memudar dan menghilang sepenuhnya. Akhirnya Ningtian menyelesaikan tugas dari Yueling, juga mendapatkan warisan yang tidak terduga. Namun tiba-tiba Ningtian terkejut, terlihat Qin Haoran yang menghadangnya. Nak, serahkan telapak tangan Hunyuan tertinggi. Yukin mulai panik, melihat situasi kelompok mereka yang memicu perselisihan. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Pangeran tertua berada di tahap puncak celestial, pria jelek itu bukanlah lawannya bukan? Telapak tangan Hunyuan adalah warisan terkenal leluhur tertinggi, dan Qin Haoran tidak akan melepaskannya. Ningtian menanggapi ocehan Qin Haoran dengan santai. Apakah otakmu kosong? Hanya orang bodoh yang memuntahkan makanan yang dimakannya. Qin Haoran semakin marah. Bocah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Yueling yang khawatir kepada Ningtian, Yueling pun berkata, rekan Tao Ning Xuai, sebaiknya kamu menyerahkannya, jika tidak,
aku tidak akan bisa melindungimu. Ningtian tetap tenang meski harus bertarung dengan ranah celestial. Tidak masalah, dia tidak akan bisa merebut apapun kepadaku. Qin Haoran semakin marah mendengar perkataan yang merendahkannya dari Ningtian. Bocah sombong. Yueling dan Yukin sangat panik melihat tekanan aura Qin Haoran yang sudah dipancarkan. Sudah berakhir, pria jelek ini akan dihabisi olehnya. Dengan momentum seperti itu, kekuatan pangeran tertua memang lebih unggul dariku. Tidak banyak cakap, Qin Haoran langsung menerjang ke arah Ningtian dengan penuh amarah. Meninggoy kau. Ningtian tetap tenang, lalu ia menatap tajam, dan menyuruh sistem untuk menggunakan kartu pengalaman Kaisar Agung. Panel sistem pun memberitahukan, penggunaan kartu pengalaman Kaisar Agung telah berhasil digunakan. Tuan rumah mendapatkan kekuatan Kaisar Agung bintang 1, waktu penggunaan 2 hari. Tiba-tiba Qin Haoran langsung sangat terkejut, melihat aura Ningtian yang langsung melonjak. Namun serangan yang dia lancarkan sudah terlanjur, membuat bentrokan energi pun tidak bisa dihindarkan. Ningtian yang dilindungi oleh aura, yang membentuk bulatan barier di sekeliling tubuhnya, dihantam keras oleh pukulan Qin Haoran, yang mencoba untuk menghancurkan pertahanan Ningtian. Selang beberapa saat, terlihat Ningtian tersenyum menakutkan, di hadapan Qin Haoran yang sudah panik sampai wajahnya bercucuran keringat dingin. Dengan efek slow motion, lambaian tangan dari Ningtian terlihat sangat mengagumkan. Ningtian langsung mementalkan tubuh Qin Haoran, hanya dengan 2 jari saja yang terlihat sederhana, namun berdampak sangat menakutkan. Qin Haoran langsung terlempar jauh ke belakang, sampai tubuhnya membentur dinding bebatuan sangat keras, yang membuat batu-batu dan area sekitar berhamburan. Qin Haoran sangat kesakitan, terlihat dari mulutnya sampai memuntahkan cairan, dan matanya pun langsung memutih. Ranah Kaisar Agung, bukankah kau berada di ranah Red King? Keterkejutan Qin Haoran memicu panel sistem. Anda mengejutkan pangeran tertua Qin Haoran, mendapatkan hadiah tambahan 100 aura. Terlihat dampak dari serangan Ningtian, membuat tanahnya menjadi porak-poranda. Ningtian pun sangat keheranan dengan apa yang dia lakukan. Aku tidak menyangka, bahwa telapak tangan Hunyuan tertinggi begitu kuat. Padahal aku hanya menggunakan 10% kekuatanku. Kalau begitu, bukankah mungkin bagiku untuk menjelajahi seluruh alam rahasia tertinggi ini? Ningtian tersenyum, dengan apa yang ia pikirkan ke depannya. Pindah dulu ke situasi di luar alam rahasia tertinggi. Banyak orang yang sudah menunggu di sana, untuk melihat hasil akhir dari alam rahasia. Aku ingin tahu, siapa yang akan menonjol kali ini. Aku pikir itu pasti pangeran tertua Qin Haoran. Dia adalah orang terkuat di antara peserta yang telah memasuki alam rahasia. Belum tentu, lagi pula kesempatan juga sangat penting di alam rahasia tertinggi. Tidak lama kemudian, tiba-tiba gerbang alam rahasia itu dikelilingi oleh tulisan-tulisan kuno. Fenomena tersebut membuat semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Tidak lama pula, tiba-tiba Ningtian pun muncul dari balik alam rahasia, dengan berjalan santai. Siapa dia? Ucap orang-orang yang ada di luar alam rahasia, yang penasaran dengan sosok Ningtian. Yang menjadi orang pertama keluar dari alam rahasia. Ningtian jadi sasaran publik. Setelah Ningtian muncul, di hadapan banyak orang yang sudah menunggu di sana, tiba-tiba dari arah gerbang ada dentuman-dentuman kecil, lalu terlihat seperti ada yang melemparkan sesuatu, saking cepatnya, hanya terlihat aura yang berseliweran, melesat ke arah orang-orang yang ada di hadapan Ningtian. Menyingkirlah. Mereka semua terkejut, ternyata yang terlempar itu adalah Qin Haoran dan penjelajah lainnya, yang menabrak orang yang sedang berkerumun. Bahkan ada juga selain Qin Haoran yang terlempar, sampai membuat suasana menjadi tidak kondusif. Hanya kelompok Ningtian yang keluar dengan mulus, terlihat Yueling dan Yukin juga berjalan santai. Qin Feng yang penasaran dengan keadaan mereka bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kalian lari bersama dan terluka?" Qin Haoran yang terduduk karena masih kesakitan, atas perlakuan Ningtian di alam rahasia, dia langsung mengadu kepada Qin Feng dan menunjuk Ningtian. Bocah ini menipu sisa jiwa leluhur tertinggi, dan memperoleh telapak tangan Hunyuan tertinggi. Qin Feng yang masih belum memahami sepenuhnya, dia mencoba berpikir sejenak. Telapak tangan Hunyuan tertinggi, bukan hanya Qin Haoran, orang lain pun ikut menyalahkan Ningtian juga. Yang mulia ketiga, dia juga mengambil semua harta karun di seluruh alam rahasia. Benar sekali, ketika aku mencoba menghentikannya,
aku malah dipukuli dengan kejam. Paman ketiga, cepat beri pelajaran pada orang ini. Ningtian memberi pernyataan untuk membela dirinya, namun masalahnya, di kelingkingnya kenapa harus ada upil? Aku membantumu membersihkan semua sampah yang ada di alam rahasia tertinggi. Juga memberimu pijat wajah gratis, kalian tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Qin Haoran dan yang lainnya semakin marah. Bocah bajigur, diam di sana dan jangan bergerak, aku akan menghajarmu sekarang, dan mendapatkan kembali tekniknya. Iya, tangkap dia, aku ingin memukuli wajahnya. Ningtian menatap tajam, lalu dia langsung kabur, dari kepungan berandalan para beban keluarga. Apa menurutmu aku bodoh sepertimu? Kejar-kejaran di dalam paviliun tertinggi, menjadi tontonan bagi orang-orang yang tidak terlibat. Terlihat Qin Feng pun tidak bertindak sama sekali. Yang mulia, apa yang harus kami lakukan sekarang? Bagaimana bisa, barang-barang yang ditinggalkan oleh leluhur tertinggi, bisa jatuh ke tangan orang lain? Kejar dia, kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Jika pria jelek itu tertangkap, pasti tidak akan selamat. Bagaimanapun, dia sudah membantu kita, jika Ning Xuai tertangkap, aku pasti akan mencoba yang terbaik melindunginya. Pindah ke situasi Ningtian, yang terus dikejar oleh banyak orang. Ningtian berlari keluar paviliun, melompat dari genteng rumah ke genteng lainnya. Siapa itu? Banyak sekali orang yang mengejarnya. Pencuri. Menurutku dia melakukan sesuatu, yang membuat marah kerajaan ilahi tertinggi. Diperlihatkan yang mengejar Ningtian 1 RT. Sial, apakah orang-orang kerajaan ilahi tertinggi gila? Mengapa orang-orang yang mengejarku semakin banyak? Tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan sesuatu kepada Ningtian. Tuan Muda Ning, tangkap ini. Ningtian pun menangkap benda tersebut, ternyata sebuah apel. Ningtian sedikit keheranan. Terlihat Yuan Bao yang melemparkan apel tersebut. Isi kembali kekuatanmu. Ningtian langsung memakan apelnya, tidak lupa ia berterima kasih, lalu lanjut melarikan diri dari kejaran warga setempat. Salah satu orang yang mengejar Ningtian semakin geram melihat kelakuannya. Di tengah begini kau masih sempat untuk makan. Sombong sekali. Ningtian melemparkan tulang apelnya ke belakang, dan mengenai seseorang yang juga mengejarnya. Ningtian mengolok-olok mereka dengan menjulurkan lidahnya. Ayo tangkap aku akan menyerahkan diri, jika kau bisa menangkapku. 1 jam berlangsung, Ningtian pun menemui jalan buntu, dan posisinya sedang dalam kepungan warga. Sebenarnya, kalian tidak perlu bekerja terlalu keras. Lanjut Ningtian bertanya kepada sistemnya. Sistem, berapa lama waktu untuk kartu pengalaman Kaisar Agung? Sistem pun memberitahukan, kartu pengalaman Kaisar Agung, tersisa 1 jam terakhir. Warga yang mengejar Ningtian sudah sangat kelelahan, namun mereka masih terus berusaha, untuk membalas Ningtian. Bocah, kau terus lari, apakah orang ini gugup? Dia bisa melarikan diri dengan baik. Tapi kau sekarang terpojok, kau tidak bisa melarikan diri lagi. Bocah, aku akan menghajarmu. Setelah mereka sedikit bertenaga lagi, tidak berlama-lama, dengan serempak langsung menerjang ke arah Ningtian. Ningtian menatap tajam, lalu ia berkata dengan menakutkan, "Enyahlah." Langsung terpancar aura Kaisar Agung, yang tinggal sebentar lagi durasinya. Ningtian memanfaatkan detik-detik terakhir, untuk memukul mundur mereka semua sekaligus. Pancaran aura yang sangat kuat, sampai melonjak ke atas langit, membuat semua orang dalam satu tarikan nafas berhamburan, dan sebagian tidak sadarkan diri. Ini Kaisar Agung. Ningtian berdiri tegak, dengan pancaran aura yang berkelebatan seperti aliran listrik. Sekarang giliranku. Lalu Ningtian memasang kuda-kuda, dia bersiap untuk melakukan sesuatu, kepada mereka semua. Mengumpulkan, Ningtian langsung menggunakan keterampilan barunya. Teknik telapak tangan angin dan guntur. Tiba-tiba saja, dari telapak tangan Ningtian, keluar energi yang sangat besar dan berputar-putar seperti angin tornado, dalam sekejap langsung memporak-porandakan area sekitar. Sebelum aura tersebut mengenai Qin Haoran, tiba-tiba juga, muncul kakek tua yang memblok teknik Ningtian. Beraninya kau, kakek tersebut lumayan OP juga, karena dengan mudah dia dapat menetralisir serangan Ningtian, yang begitu mengerikan. Beraninya kau melanggar hukum kota, dan melakukan kejahatan, serta melukai semua orang di sini. Komandan Liu, aku tidak tahu dari mana pencuri kecil ini berasal, dan dia berani mencuri harta alam rahasia tertinggi.
Kakek Liu menatap tajam Ning Tian. Aku bertanggung jawab untuk mengawasi ketertiban kota Shenzhou, dan mereka yang mengganggu ketertiban, aku tidak akan pernah bersikap lunak. Kakek Liu langsung menerjang ke arah Ning Tian dengan sangat marah. Namun serangan kakek Liu itu, dapat dengan mudah dihindari oleh Ning Tian. Aku telah melawan beberapa kaisar agung, tetapi kau Pak Tua, hanya ranah celestial, apa kau pikir aku akan takut padamu? Ning Tian pun menyiapkan suatu bola energi. Terlihat di telapak tangannya, ada pusaran aura seperti Rasengan. Namun setelah ia lesatkan telapak tangan tersebut, tiba-tiba menjadi tangan raksasa yang sangat besar, terlihat hendak menepuk seekor nyamuk. Kakek Liu sangat terkejut dan berkeringat dingin. Nafas ini, adalah ki tertinggi. Qin Haoran pun terkejut menyaksikan teknik dari Ning Tian. Bagaimana mungkin, kau baru saja mendapatkan telapak tangan Hunyuan tertinggi, kemarin. Panel sistem pun muncul memberitahukan, Anda mengejutkan ratusan pangeran dan putri. Anda mengejutkan para kultivator di kota Shenzhou. Anda mengejutkan Liu Yuxi, mendapatkan kartu keterampilan niat semangat juang. Aktifkan kartu semangat juang. Ning Tian melanjutkan serangannya dan menatap tajam ke arah mereka berdua. Tidak ada yang tidak mungkin di tanganku. Kakek Liu pun mencoba menahan serangan Ning Tian, dengan mengaktifkan barrier yang melindungi seluruh tubuhnya. Terlihat terpaan dari energi Ning Tian, terus menghujam barrier pertahanan kakek Liu, tanpa jeda. Lalu panel sistem memberitahukan, kartu semangat juang, setelah digunakan, dalam 1 jam, kekuatan tempur akan berlipat ganda. Setelah digunakan, kartu ini akan expire. Setelah kartu itu dikonfirmasi aktif, tiba-tiba kekuatan Ning Tian menjadi lebih gila lagi, terlihat kakek Liu yang di ranah celestial sampai terlempar jauh ke belakang. Bahkan saking kuatnya aura yang dilancarkan Ning Tian, sampai menjebol banyak bangunan yang sejajar menjadi bolong. Ning Tian pun terkejut dengan kekuatannya sendiri. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya dari belakang. Ternyata itu adalah ketua ketiga Qin Feng. Dia tersenyum sangat senang, melihat keterampilan Ning Tian. Anak ini lumayan, akhirnya Kaisar Agung sesungguhnya datang. Dan video pun bersambung. Mana kopinya abangku? Aku butuh kopi untuk begadang nanti malam. Berikan aku kopi. Ini bukan kata saya ya bang, itu kata kakek Ye Junlin.